Ya, tadi di bagian penjualan sebenarnya kita masih ke fitur ya. Nanti kita lihat dulu lagi fiturnya. Di sini fiturnya bagian penjualan, dia penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Silakan di-checklist retur penjualan sebagai pengurangan nilai piutang berlaku. Oke. Perusahaan menghitung membayar komisi salesman. Oke, ada ya. Nah, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman, iya. Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Berarti konsinyasi barangnya yang tidak ada. Silahkan disimpan. Oke. Baik ya, jadi di sini tidak terlihat kalau misalnya di sini kan penawaran penjualan ya, dibuat dikirimkan pelanggan. Retur penjualan sebagai pengurang. Oke. Perusahaan menghitung membayar komisi salesman, penyesuaian harga diskon, terus oh tidak ada ya penyesuaian harga diskon. Nggak ada dikasih tahu, jadi checklistnya tidak usah kita centangnya tidak usah kita pilih, jadi langsung saja tenaga penjual, perusahaan menghitung membayar komisi salesman, jasa pengiriman, syarat dan tenggang waktu. Setelah itu disimpan. Selanjutnya kita masuk lagi, masih tetap di preferensi, pengaturan, preferensi. Terus setelah itu ada pilihan fitur tadi, setelah itu pilihan pembelian. Bagian gudang membuat permintaan barang. Betul ya, pemesanan barang. Bagian accounting membuat purchase order ya, daftar harga pemasok ya PO. Terus setelah itu dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya proses oleh pemasok lain. Sudah ya, biaya pembelian oleh pemasok lain. Yang terakhir, persediaan. Gudang memiliki dua perusahaan memiliki dua gudang, store dan belakang. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi dan merakit barang. Ya, terus perusahaan menghitung dengan nilai persediaan FIFO. Berarti dia hanya multi gudang ya, permintaan barang, tidak ada informasinya terkait dengan permintaan barang. Gudang memiliki multi gudang ya, multi satuan barang, tidak ada informasi, nomor serialnya tidak ada informasi, dan dia produksi sederhana. Ya, jadi pastikan bahwa uh, sesuai dengan informasi kebutuhan perusahaan. Seperti yang ini, dia hanya bilangnya bahwa dia multi gudang, memiliki dua store gudang dan belakang, terus sampai situ dia produksi sederhana ya. Setelah itu simpan. Nah, coba kita lihat lain-lain. Perusahaan tidak mencatat biaya operasional per departemen. Nggak ada ya informasinya ya. Nah, akun perkiraan tadi sudah dikasih tahu ya terkait dengan akun perkiraan. Setelah itu, simpan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita next page. Session. Oke, kita next page. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya kode perkiraan, akun induk, nama akun itu sudah ada sesuai tertera dengan yang di saya kirimkan. Ya, Excel-nya. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini daftar akunnya itu udah sesuai ya. Jadi tidak perlu diganti lagi. Jadi kalau misalnya kalian istilahnya mau mengedit atau memiliki saldo seperti ini atau mengisi nilainya, akunnya nggak usah diganggu. Atau
kalaupun mau dirubah-rubah terkait dengan nama akun dan kode akunnya, kode perkiraan atau akun induknya, silakan, tetapi disesuaikan template-nya. Itu saja sih sebenarnya. Nah, kita sekarang saatnya untuk memasukkan persiapan data perusahaan. Jadi kita harus menginput satu persatu data ini. Kan kalau misalnya secara manual kita harus menulis nih satu-satu. Tapi kalau misalnya sudah ada di dalam Excel, kita hanya langsung memasukkannya saja. Yang pertama kita akan memasukkan daftar akun. Baik, untuk langkah yang pertama kita akan mengimport akun ya. Import akun seperti itu. Ya. Jadi silakan kalian memilih untuk memilih di posisi akun perkiraan di sini. Ada akun perkiraan, ada ya. Nah, tadi scroll dulu ya. Nah, diulang lagi. Pilih di buku besar. Di buku besar ini ada akun perkiraan. Akun perkiraan pilih yang warna hijau sini ya. Ini kita import datanya. Import dari Excel. Setelah kita pilih import dari Excel, kita pilih Excel-nya ditaruh di mana kemarin terkait dengan daftar akunnya. Saya ditaruh di sini. Nah, setelah itu saya pilih buka dan saya pilih unggah. Ini di next-kan saja. Oh iya, sebelum kita mau ke posisi daftar akun perkiraan ya, kita sebenarnya mau ke ini dulu. Ini dulu saja, apa namanya, di fitur kita mau mengatur terkait dengan multi mata uang ini. Ya, multi mata uang, kita cek dulu sebentar. Setting mata uang. Boleh dicari aja. Nah, daftar mata uang perusahaan. Nah, di sini kita tambah. Nah, ini kita bisa cari dengan carian menu. Mata uangnya kita harus tambah dengan posisi SGD. Ya, Singapura dolar. Setelah itu baru kita save. Karena tadi ada yang SGD, biar jangan sampai ada yang error. Ya, terkait dengan pengimporan akun. Jadi kalau misalnya udah dicek di sini, ini udah muncul ya Singapura. Jadi kita bisa melakukan impor ulang akunnya. Coba silakan diimpor, pilih akunnya. Mudah-mudahan tidak ada yang error ya. Setelah itu unggah, setelah itu lanjutkan. Ini jangan lupa dicentang, lakukan update data ya. Jika sudah ada data yang sama di dalam database. Nah, jadi setelah itu kalian pilih lakukan update data jika sudah ada yang sama pada database. Setelah itu kita pilih lanjutkan. Mudah-mudahan impornya berhasil. Ada 72 data yang harusnya 70 ya, 70 data yang harusnya berhasil diproses. Oke, 72 data berhasil diproses. Apakah sama? Sama ya, mudah-mudahan. Oke, setelah itu kita tutup. Selanjutnya, ini boleh di-close saja. Ini juga boleh di-close saja. Kita posisi di persiapan data perusahaan saja. Oke, selanjutnya kita mau import data pemasok. Kalau misalnya import data pemasok, berarti kita diklik yang ini ya, terkait dengan import data pemasok. Jadi pilih import data, setelah itu pilih Excel-nya, setelah itu ada daftar pemasok, setelah itu pilih buka, silakan dipilih unggah. Ini tidak usah di otak-atik. Kalau pemetaan kolom data ini dia mau menyesuaikan. Petakan kolom-kolom data ya. Jadi dengan kolom data accurate, setelah itu pilih lanjutkan. Ini jangan lupa untuk
checklist. Lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama dalam database. Silakan diklik. Oke, setelah itu pilih lanjutkan. Nah, alhamdulillah sudah berhasil diproses. Selanjutnya kita import lagi yang lain. Nanti kalau misalnya kalian ini di-refresh, dia akan muncul. Jadi kalau misalnya yang ketiga, eh, import data pelanggan ya. Nah, pelanggan, kita pilih import data pelanggan, terus pilih unggah, pilih lanjutkan.